Oke, welcome back to channel Todopedia dan kita masuk ke part yang ketiga dari 20 saham terbaik untuk investasi tahun 2025. Ya, jadi serial 20 saham terbaik ini udah masuk ke part yang ketiga ya. Jadi jangan ketinggalan teman-teman, buat yang belum nonton part 1 sama part 2, ya langsung aja nonton, linknya gua taruh di kolom deskripsi. Dan masih ada satu part lagi, yaitu part yang keempat. Oke, nah sebelum kita mulai, pastiin kalian udah subscribe dan juga tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Dan juga jangan lupa cek ya produk-produk yang gua tag di bagian kiri bawah. Ya, buku-buku keuangan, buku-buku investasi, karena itu gua jamin pasti berguna banget buat kalian. Ya, jadi make sure kalian cek dan kalian juga bisa beli untuk investasi untuk ilmu kalian pribadi. Oke, kalau gitu yuk kita langsung aja mulai. Oke, kita langsung aja mulai dari saham yang pertama, yaitu BBRI. Ya, BBRI ini udah pasti lah ya masuk ke 20 saham terbaik karena memang ini perbankan yang bagus banget. Dan kemarin di video sebelumnya, ya gue masukin BBRI ini jadi salah satu dari 3 saham pilihan utama gue. Ya, nah kenapa sih BBRI ini gue pilih ya? Apa sih investment thesis yang gue pertimbangin supaya gue akhirnya bikin keputusan untuk gue milih BBRI gitu ya? Apa aja sih investment tesisnya? Yang pertama itu adalah valuasi yang menarik ya teman-teman ya. Cuman 10 kali price to earning sama 1,9 kali price to book value. Ya, ini jarang banget. Biasanya BRI itu PBV-nya di 2 kali, di atas 2 kali. Ya. Tapi ini bisa dikasih di 1,9, ini luar biasa murah menurut gua. Price to earning-nya juga cuman 10 kali ya pernya ya. Biasanya di sekitaran 11-12an sampai kadang-kadang bisa sampai 15 kali ya. Tapi ini dikasih di 10 kali, menurut gua ini cukup menarik ya, cukup murah juga dari segi PER dan PBV. Dan itu juga karena memang BRI ini kan memang beberapa bulan belakangan ya ini harganya kan turun terus ya. Jadi ya udah murah juga gitu harga sahamnya. Nah, tapi bukan cuman valuasinya menarik, tapi dividennya juga menarik teman-teman ya. Dimana di harga 4.100, 4.200-an itu kalau misalnya kita asumsi pakai dividen payout ratio BRI itu 80%, ya 80% dividen payout ratio, artinya tahun ini total dividen yang bisa kita dapat itu ada di angka 7,6% ya. 7,6% itu dividen yang menurut gua cukup menarik ya. Dividen yang menurut gua cukup menarik. Nah, 7,6% itu dividen yang bagus ya untuk saham blue chip, apalagi saham kayak BRI ya. Saham blue chip itu jarang banget dikasih di 7,6. Itu juga belum termasuk kalau BRI ini punya potensi pertumbuhan, which is menurut gue masih ada potensi pertumbuhannya. Ya, seiring dengan ekonomi Indonesia itu masih bisa tumbuh, ya UMKM itu masih bisa tumbuh, artinya BRI sebagai bank UMKM, ya potensi pertumbuhannya itu masih ada. Dan dengan kayak gitu, artinya dividen yield 7,6% itu masih bisa tumbuh lagi, bisa 8%, tumbuh jadi 9, jadi 10%, dan seterusnya gitu ya. Jadi 7,6% itu udah tinggi, ditambah sama masih ada potensi pertumbuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kinerjanya bagus teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah ya, profit after tax-nya itu cuma tumbuh 2,4%. Tapi dari segi pre-provision operating profit, PPOP, ya itu tumbuhnya sampai 10%. Tumbuhnya sampai 10%. Jadi sebenarnya dari operasionalnya masih bagus. Terus juga kita lihat di bagian kanan ya, di bagian sebelah kanan itu return on equity-nya 19%. Ya, 19% itu bagus banget. Artinya dari modal yang dia punya, dia bisa cetak 19% profit, 19% return gitu ya. Terus juga untuk NIM-nya tinggi memang sebagai perbankan UMKM ya, karena kan pinjaman ke mikro UMKM itu kan memang bunganya gede ya. Jadi memang NIM-nya tinggi. Casanya juga 64%, lumayan. NPL-nya yang agak tinggi teman-teman ya, ini agak concern sebenarnya. Dan itu penyebab kenapa labanya itu pertumbuhannya lambat. Karena dengan kredit macet atau NPL-nya tinggi, BRI itu ngeluarin beban pencadangan yang meningkat. Meningkatnya juga lumayan tajam. Ya, jadi ya memang BRI ini meskipun dia labanya bertumbuh gitu ya, net interest margin atau pendapatan bunganya juga tinggi, tapi dia juga punya resiko yaitu kredit macetnya juga tinggi. Ya, jadi lumayan tinggi, tapi masih di bawah 3% ya. Menurut gua kalau masih di bawah 3% itu termasuk aman lah ya. Jadi meskipun tinggi 2,9, tapi selama di bawah 3%, menurut gua itu masih masuk kategori aman.
Terus juga untuk loan to deposit ratio, likuiditasnya masih bagus ya, 89%. Capital adequacy ratio, nah ini juga tinggi banget ya, 26,7. Ini artinya BRI ini modalnya itu bisa dibilang banyak ya. Bisa dibilang bahkan kelebihan modal. Ya, capital adequacy ratio kalau udah di atas 20% itu bisa dibilang perbankan itu termasuk dia itu kelebihan modal. Jadi dengan dia kelebihan modal artinya dia punya potensi untuk bisa bagi dividen yang gede. Ya, jadi capital adequacy ratio itu kesiapan modal untuk nutupin pinjaman yang berpotensi gagal. Gitu ya. Jadi semakin tinggi CAR itu artinya semakin banyak modal yang dia punya. Gitu. Jadi kalau di atas 20 itu udah termasuk tinggi banget, dan 26 itu artinya udah bisa dibilang ya modalnya itu udah luber gitu ya, udah kelebihan modal. Gitu. Jadi dia masih punya potensi untuk bagi dividen yang gede. Dan cost to income ratio 41% ini juga cukup bagus, di bawah 50% menurut gue bagus ya cost to income ratio. Gitu. Jadi operasionalnya masih bagus teman-teman ya. Meskipun dia labanya pertumbuhannya melambat, tapi dari segi operasional masih bagus banget. Ya, apalagi dari segi yang di sebelah kiri ya, yang lingkaran merah yang di atas itu dari segi operating profitnya sebelum pencadangan itu masih tumbuh 10%. Jadi operasionalnya masih bagus, pertumbuhannya juga masih bagus. Ya, terus selain itu juga prospeknya juga masih bagus teman-teman ya. Ada holding ultra mikro, ada digital banking juga gitu kan. Dimana dengan holding ultra mikro, BRI, Pegadaian sama PNM itu ngebentuk namanya holding ultra mikro, dan dari situ mereka bisa cross selling. BRI bisa jualan produk layanan perbankannya ke Pegadaian sama PNM. Pegadaian juga bisa jualan jasa Pegadaian ke nasabahnya BRI gitu kan. Jadi bisa cross selling. Dengan kayak gitu pertumbuhannya BRI, Pegadaian maupun PNM itu bisa sama-sama bertumbuh. Kayak gitu ya. Jadi dia bisa lebih gampang untuk ekspansi kredit, ekspansi pembiayaan, ekspansi Pegadaiannya gitu ya. Jadi dengan kayak gitu, dengan jasanya bisa diekspansiin ke lebih banyak lagi nasabah, dengan kayak gitu itu bisa jadi potensi pertumbuhan juga buat mereka bertiga, termasuk juga BBRI-nya. Ya, digital banking juga ngebantu teman-teman ya. Dengan adanya digital banking artinya layanannya BRI itu bisa diakses di mana aja. Gitu. Jadi dengan aksesnya bisa di mana aja ya, pertumbuhan pinjaman, pertumbuhan dana tabungan, pertumbuhan dari transaksi gitu ya, transaction fee, ya itu juga bisa ditumbuhin gitu ya. Jadi bisa bertumbuh dengan kayak gitu, itu juga bisa ngebantu pertumbuhannya BBRI baik dari segi pendapatan bunga maupun pendapatan non bunga kayak gitu. Terus juga valuasinya teman-teman, yang menurut gue ini under value ya, di 4 ribuan. 4 ribuan ini menurut gue masih under value. Ya, dengan harga wajar menurut gue di 5.100 sampai 5.200. Dimana di sini gue pakai discounted dividend model dengan asumsi pertumbuhan itu 8% per tahun ya untuk 10 tahun ke depan. Ya, jadi gue proyeksiin untuk 10 tahun ke depan pertumbuhan EPS-nya itu adalah 8% per tahun. Terus untuk price to earnings di tahun ke-10 nanti itu ada di 14 kali. 14 kali ini rata-ratanya ya, rata-rata pernya BRI dari beberapa tahun terakhir. Gue pakai acuan di situ. Terus untuk dividend payout rasionya gue pakai 75% tiap tahun, dan return investasinya 15% teman-teman ya. Jadi gue pakai asumsi kalau gue mau return investasi itu 15% per tahun dari BBRI. Nah, dengan asumsi ini, dengan proyeksi ini, gue dapat harga wajarnya BRI dengan discounted dividend model itu di 5.100 sampai 5.200-an masih oke lah. Ya, jadi harga wajarnya segitu, dan di harga 4 ribuan ini masih under value. Ya, jadi di tengah BRI ini harganya turun, ya, turun jauh. Ya, menurut gua ini salah satu kesempatan untuk beli saham BBRI di harga yang cukup under value. Oke, next saham berikutnya ada saham United Tractors atau UNTR. Nah, UNTR ini anak usahanya Astra yang bergerak di bidang alat berat, kontraktor tambang, terus dia juga ada tambang, dan dia juga mau masuk ke bisnis energi terbarukan. Ya, jadi bisnisnya itu lumayan banyak untuk UNTR ini. Nah, apa sih investment thesis ya untuk saham UNTR? Kenapa gue masukin dia sebagai salah satu saham yang bagus untuk investasi? Yang pertama itu karena valuasinya yang menarik ya teman-teman ya. Cuma 4,6 kali PER dan 1,1 kali price to book value. Ya, jadi valuasinya ini murah banget, dan nggak cuma murah. Ya, investment thesis berikutnya itu adalah dividennya yang menarik ya. 8,7% dividen yield ya, dengan kita pakai EPS yang terbaru di 5.500. Terus kita kaliin dengan dividen payout rasionya dia yang kita pakai asumsi sama dengan tahun lalu ya, sebesar 40%, itu kita dapat dividen per share itu 2.236, dan itu kalau kita beli
di harga 25.700 saham UNTR itu kita bisa dapat yield itu 8,7%. Ya, yang mana yield ini termasuk menarik ya 8,7% gitu ya. Nah, terus selain dividen yield menarik, valuasinya murah, apalagi yang ketiga adalah pertumbuhannya yang bagus banget ya. Menurut gue ini pertumbuhannya cukup konsisten ya, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang nggak tinggi-tinggi banget ya, sekitaran 7-11%. Revenue-nya tumbuhnya rata-rata 7,5% per tahun, operating profit tumbuh rata-rata 9% per tahun, net profit-nya tumbuhnya 11% per tahun. Menurut gue ini tingkat pertumbuhan yang cukup oke lah, nggak tinggi-tinggi banget. Tapi kalau kita lihat trennya dari tahun 2018 sampai tahun 2024, ini tren pertumbuhannya lumayan konsisten ya. Ya, cuman turun di tahun 2020 aja efek dari pandemi Covid gitu. Jadi pertumbuhan dari revenue sama net profit ini bagus banget dari beberapa tahun terakhir. Nah, selain dari revenue sama net profit ya, cash flow-nya juga positif, rutin positif dari tahun 2019 sampai 2024 ya, dengan operating cash flow sama free cash flow-nya ini konsisten positif ya. Meskipun memang naik turun, angkanya naik turun, cukup fluktuatif juga. Ya, tapi dengan dia konsisten cetak free cash flow, dia cetak operating cash flow, itu artinya bisnisnya UNTR ini dia bisa untuk terus konsisten hasilin uang kas masuk dari operasional bisnisnya. Dan ini bagus banget, yang mana uang kas masuknya ini nanti bisa dipakai untuk bagi dividen, bisa juga untuk pengembangan bisnis, atau bisa juga untuk lunasin utang. Ya, jadi dengan cash flow-nya positif, operating cash flow sama free cash flow-nya 5 tahun berturut-turut bisa positif, ini pertanda yang bagus, artinya UNTR adalah bisnis yang bisa terus hasilin cash flow masuk gitu. Terus dari segi balance sheet ini ternyata juga cukup mendukung ya. Dari segi current assetnya 62 triliun dibanding current liabilities-nya 43 triliun, artinya current assetnya udah bisa ngelunasin semua utang jangka pendek atau current liabilities-nya. Ya, terus juga equity-nya juga udah lebih gede daripada total liabilities. Nah, ini artinya equity-nya atau modal bersihnya itu udah bisa ngelunasin semua utangnya. Jadi dari segi kemampuan bayar utang, UNTR ini dalam kondisi yang bagus banget gitu ya. Dan juga dari segi valuasi ya, tadi kita udah lihat UNTR ini ada di valuasi 4,6 kali PER dan 1,1 kali PBV ya. Dengan kita hitung sekali lagi harga wajarnya dengan discounted cash flow, di sini kita dapat ya, harga wajarnya UNTR itu ada di sekitaran 27 sampai 28 ribu. Di sekitaran segitu, 27.900 sampai 28.000. Ya, dengan kita pakai estimasi pertumbuhan itu 4% per tahun untuk 10 tahun ke depan estimasinya. Terus price to free cash flow itu 5 kali di tahun ke-10 nanti, which is menurut gua ini cukup konservatif. Dan kita pakai return yang kita mau itu kita asumsiin 20% per tahun dari saham UNTR. Di sini kita bisa dapat harga wajarnya itu di sekitaran 28.000. Yang mana di harga sekarang di 25 ribuan ini masih sedikit under value dari harga wajarnya. Ya, jadi dengan tadi valuasinya murah banget, dividennya lumayan 8,7%, pertumbuhan revenue sama profitnya juga masih cukup bagus. Dia juga masih terus ngembangin bisnisnya ya, UNTR ini masih terus ngembangin alat beratnya, jasa kontraktornya gitu ya, dengan dia nambah alat berat baru, terus dia juga ngeganti ya alat berat yang udah tua itu diganti sama yang baru juga gitu ya. Tentunya kedepannya itu bisa ningkatin produktivitasnya UNTR ya, manajemennya UNTR itu lagi ngelakuin hal itu. Mereka lagi ngeganti ya alat berat yang udah tua ya, diganti sama yang baru supaya produktivitasnya nambah gitu ya. Terus tadi kita juga udah lihat kalau cash flow-nya UNTR itu juga masih cukup bagus ya, cash flow-nya masih cukup bagus dan juga balance sheet-nya masih cukup bagus juga gitu. Jadi dengan kayak gitu ya, revenue-nya bertumbuh, cash flow-nya positif, balance sheet-nya bagus, UNTR ini jadi salah satu saham yang menurut gue juga cukup menarik untuk investasi. Oke, setelah saham UNTR, kita ke saham yang ketiga, yaitu saham SMSM atau Selamat Sempurna. Nah, SMSM ini saham perusahaan yang ngejual komponen kendaraan kayak radiator sama filter. Ya, jadi SMSM ini saham perusahaan otomotif, tapi dia spesifik di bagian komponennya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, harga sahamnya ini lumayan, trennya ini naiknya lumayan rapi ya teman-teman ya, dari tahun 2008 sampai tahun 2024 ini cenderung naik ya, dan naiknya juga cukup bagus gitu tren kenaikannya. Nah, kenapa sih gue pilih saham SMSM untuk investasi? Apa aja yang jadi investment thesis gue? Yang pertama itu adalah Royal Dividend. Ya, dividen yieldnya 7% ya, ini nggak setinggi tadi BRI sampai 7,6 ya, UNTR sampai di 8,7. Nah, SMSM ini cuma 7%, tapi salah satu kelebihannya menurut gue adalah dia itu rutin bagi dividen lebih dari 2 kali. Ya, typically di 3 sampai 4 kali. Ya, jadi dia sering banget bagi dividen.
Dia ini royal banget bagi dividen dengan yield itu 7%. Nah, menurut gua dengan dia royal bagi dividen itu ada kelebihan tersendiri. Kenapa? Karena dengan dia bagi dividen lebih dari sekali, bahkan lebih dari 2 kali, bahkan sampai 4 kali, itu ngebuat investornya SMSM itu jadi punya cash flow yang rutin. Ya, tiap beberapa bulan dapat duit, tiap beberapa bulan dapat duit. Yang mana dengan kayak gitu, investornya SMSM itu bisa lebih cepat untuk pakai duit hasil dari dividen SMSM itu kemudian diputerin lagi ke sahamnya atau ke saham lain atau ke investasi lain gitu ya, yang mana itu tentu bisa mempercepat proses efek compounding ya. Jadi itu kelebihannya SMSM, dia bagi dividen 4 kali, dan dengan dia bagi dividen 4 kali itu memperbesar potensi efek compoundingnya gitu ya. Jadi itu salah satu daya tarik untuk saham SMSM, itu yang pertama. Yang kedua, investment thesis gua adalah pertumbuhan revenue dan profit yang bagus. Ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu pertumbuhannya cukup bagus ya. Tingkat pertumbuhannya nggak tinggi-tinggi banget ya. Pertumbuhan revenue cuma 5% per tahun, operating profit 9%, net profitnya 10%. Ya lumayan lah, nggak tinggi-tinggi banget, tapi cukup konsisten teman-teman ya. Jadi dengan dia cukup konsisten ya, menurut gua ini bisa jadi salah satu saham juga yang cukup aman untuk investasi jangka panjang. Dan tadi kita udah lihat ya, harga sahamnya SMSM itu pertumbuhannya juga naiknya tuh lumayan rapi gitu ya. Tren kenaikannya itu lumayan rapi gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan revenue dan profitnya yang bagus dan cukup konsisten. Itu tesis yang kedua. Yang ketiga apa? Cash flow-nya positif. Ini juga sama nih kayak tadi revenue sama profit, cash flow-nya juga positif, rutin positif. Dan kalau kita lihat trennya, operating cash flow sama free cash flow-nya ini juga trennya sama-sama naik juga, sama kayak tadi revenue sama profitnya. Ya, jadi dia ini juga hasilin uang kas masuk nih ke dalam bisnisnya, dan uang kas masuk yang dihasilkan sama SMSM, yang dihasilkan dari operasional bisnisnya itu juga naik terus. Ya, jadi ini potensi dia untuk menghasilkan uang cash ini juga bagus banget. Ya, dari 500 miliar di tahun 2019 tumbuh jadi sekitaran 800 sampai 900 M di tahun 2023 sampai 2024. Ya, jadi dia bisa hasilkan uang kas, dan uang kas masuk yang dia hasilkan dari operasionalnya, ya operating cash flow sama free cash flow-nya itu bertumbuh dari tahun ke tahun. Yang mana ini bagus ya, artinya dia bisa berpotensi untuk bagi dividen, sama dia juga berpotensi untuk ekspansi bisnisnya itu dengan budget yang lebih gede gitu. Jadi mungkin SMSM menurut gue ini bisa jadi saham yang bisa dipertimbangin untuk kalian yang mau pakai strategi dividen growth investing. Karena free cash flow-nya tumbuh, net profit-nya tumbuh terus gitu ya. Dan dividennya tadi kita udah lihat juga sebesar 7% dividen yield-nya. Jadi dia menarik yield-nya dan bertumbuh juga bisnisnya gitu. Terus yang keempat apa? Balance sheet juga bagus teman-teman. Kita lihat di sini ya, untuk cash ya, kalian perhatiin cash-nya itu 966 M dibanding sama total semua utangnya itu sebesar 897. Artinya semua utangnya SMSM itu bisa di cover cukup dengan cash-nya doang. Nah, ini bagus banget. Ya, artinya tadi dia cash flow-nya udah positif. Ya, cash flow-nya udah positif. Jadi dia ngasilin terus uang kas masuk terus dari operasionalnya, dia ngasilin terus uang kas masuk, ditambah juga dengan kas itu sendiri dia juga udah mampu untuk mengcover semua utangnya. Jadi itu sangat mendukung SMSM untuk terus bagi dividen plus juga terus investasi untuk pengembangan bisnis. Ya, jadi itu alasan yang cukup kuat ya kenapa gue masukin SMSM ini sebagai salah satu saham yang cukup menarik untuk investasi tahun 2025. Gitu ya. Dan juga selain balance sheet-nya bagus, dia juga masih lanjut tumbuh. Ya, SMSM ini kan dia ini jualan komponen kendaraan. Nah, dia ini juga ada ekspor ke luar negeri ya. Jadi produknya itu nggak cuma dijual ke Indo doang, tapi dia juga ekspor ke luar negeri. Nah, dia juga mau ekspansi teman-teman ya. Jadi dia mau ekspansi jualan produknya ini ke lebih banyak negara lagi dan memperkuat jaringan distribusi di Indonesia. Gitu. Jadi dia mau ekspansi lagi penjualannya. Terus selain ekspansi, dia juga inovasi produk baru. Kayak air purifier itu juga dia nge-launch produk baru ya, air purifier untuk dijual, yang mana tentunya itu berpotensi buat ningkatin pendapatannya dia juga gitu ya. Jadi SMSM ini tadi selain dia masih bagi dividen, bisnisnya dalam beberapa tahun terakhir bertumbuh, menurut gua kedepannya ini masih bisa lanjut bertumbuh lagi gitu ya. Dan di bagian bawah poin ketiga kita bisa lihat di sini kalau target pertumbuhan pendapatan itu 8% di tahun 2024 dan laba bersih itu sebesar 10%.
Ya, jadi masih pertumbuhannya masih lumayan ya, nggak tinggi-tinggi banget, nggak tinggi-tinggi banget sampai 20%, 30% tiap tahun, nggak gitu ya. Tapi seenggaknya dia steady ya, pertumbuhannya steady 8%, 10% gitu ya. Menurut gua kedepannya dia masih akan tumbuh secara stabil dengan tingkat pertumbuhan yang cukup oke lah, nggak tinggi-tinggi banget. Gitu. Dan kalau kita hitung harga wajarnya ya, SMSM ya, dengan asumsi pertumbuhan itu untuk 10 tahun ke depan katakanlah di 6% aja. Ya, jadi sedikit konservatif lah. Tadi kan pertumbuhannya proyeksinya sekitaran 8% sampai 10% ya. Kita konservatif dikit ya, 6%-an aja lah. Ya, 6%-an aja. Terus juga dengan price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu kita proyeksiin ada di 13 kali. Dan return investasi kita mau 15% per tahun dari saham SMSM. Ya, dengan metode discounted cash flow, harga wajarnya itu ada di 2000. Ya, jadi di bawah 2000 menurut gua ini masih bisa dipertimbangin, masih cukup menarik ya, cukup potensial untuk kita pertimbangin untuk investasi di tahun 2025 ya, di harga 1900-an masih bisa dipertimbangin menurut gua. Dan kalau harga sahamnya turun lagi ke 1800, ke 1700, menurut gua itu bisa lebih menarik lagi dan kalian bisa pertimbangin untuk beli lebih banyak lagi. Oke, dari saham SMSM kita masuk ke saham berikutnya yaitu saham BSSR atau Bara Multi Sukses Sarana. Ini saham perusahaan batubara ya. Nah, apa aja investment tesisnya? Kenapa gue pilih saham BSSR untuk investasi tahun 2025? Yang pertama itu Royal Dividend ya. Dividend yieldnya gede banget nih, 14%. Tapi bukan cuman asal 14% aja ya, tapi kalau kita lihat ya di bagian sebelah kanan, kita lihat bagian kolom tanggal X dividend. Ya, kita bisa lihat untuk tahun 2022 sama 2024 ini BSSR ini ternyata bagi dividen itu bisa sampai 3-4 kali. Ya, jadi menurut gue ini cukup menarik ya. Dia royal juga sama kayak SMSM tadi, tapi BSSR ini lebih gede dividen yieldnya. Ya, jadi buat kalian yang pengen dapat income rutin ya, mau pakai strategi dapat dividen tiap 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Tiap 1-3 bulan sekali dapat dividen, dapat cash flow masuk ke dalam rekening RDN kalian. Nah, BSSR ini bareng sama SMSM tadi ya, BSSR ini juga bisa dipertimbangin nih ya buat dapetin cash flow rutin. Tiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dapat dividen, ini juga bisa nih dari BSSR. Ya, jadi coba kalian consider lagi untuk BSSR gitu ya. Tapi tentu nggak cuma royal dividend aja teman-teman ya. Yang kedua, investment tesisnya itu adalah karena pertumbuhan revenue dan net profitnya ini masih bagus. Ya, kita lihat di sini ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ini pertumbuhannya luar biasa pesat banget untuk pendapatan sama labanya. Ya, memang di tahun 2022 ini kita tahu sendiri ya, ada lonjakan permintaan batubara. Ya, ada shortage ya, efek dari perang Rusia Ukraina. Ya. Nah, ini jadi ada peningkatan signifikan, terus dari 2022 ke 2024 turun lagi, tapi ini pertumbuhannya masih bagus. Ya, jadi masih bagus pertumbuhannya dan bisa dipertimbangkan juga gitu ya untuk investasi. Dan harapannya ke depannya tentunya BSSR ini terus meningkatin volume penjualan batubara dia gitu ya, sehingga dengan volume penjualan batubaranya ditingkatin ya, ke depannya itu potensi pertumbuhan dari penjualan sama labanya itu juga bisa ikutan naik gitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah pertumbuhan yang masih cukup bagus. Terus yang ketiga ya, cash flow-nya juga positif. Jadi revenue-nya bertumbuh, net profit-nya bertumbuh, operating cash flow-nya sama free cash flow-nya ternyata juga positif ya, dan trennya juga bertumbuh. Meskipun kita tahu sendiri ya, ini ada naik turunnya. Ya, normal karena dia kan batubara, jadi cyclical gitu ya. Jadi ya operating cash flow sama free cash flow-nya juga naik turun kayak gitu. Tapi ini masih terus positif ya dari tahun 2019 dan ini bagus banget. Ya, artinya BSSR ini perusahaan yang rutin banget hasilin uang kas masuk ya dari operasional bisnisnya. Jadi dari operasional, dari kegiatan bisnis tambang batubaranya, ya BSSR ini mampu hasilin uang kas masuk ke dalam kantong perusahaan gitu. Terus yang keempat apa? Balance sheet-nya juga bagus. Ya, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Untuk current aset ya 3,8T. Ya, itu current asetnya. Terus current liabilities-nya cuma 2T. Artinya dari current aset itu udah bisa ngelunasin current liabilities. Ditambah juga untuk current asetnya BSSR 3,8T itu ternyata juga mampu untuk ngecover semua utangnya. Ya, kita lihat di sini total liabilities-nya itu 2,2T. Ya, jadi 3,8T aset lancar atau current aset itu udah bisa mengcover semua utangnya BSSR yang cuma sebesar 2,2T. Ya, jadi ini bagus banget.
Yang mana itu artinya setelah dia ngelunasin semua utangnya, BSSR ini masih punya sisa aset lancar yang sewaktu-waktu itu bisa dipakai buat pengembangan bisnis, bisa juga buat bagi dividen gitu. Jadi dia punya sisa aset lancar yang masih cukup banyak, dan itu tentu mendukung banget untuk BSSR ini ke depannya terus bagi dividen ya, dengan dividen yield yang gede, dan juga dengan dia juga rutin gitu ya bagi dividen. Dia juga royal bagi dividen, bukan cuman yieldnya gede, tapi dia juga rutin gitu ya, tiap 3 bulan, tiap 4 bulan dia bisa bagi dividen kayak gitu. Terus juga dari segi valuasi, dia ini juga masih cukup under value, sedikit under value ya. Kita nggak bisa bilang dia sangat under value, tapi menurut gua dia ini sedikit under value. Yang mana di harga sekarang di 4.500 gitu ya, dengan fair value-nya ini kita hitung pakai discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhan BSSR itu sebesar 5% per tahun ya. Asumsinya 5%, ini bisa salah bisa benar ya. Kita pakai asumsi 5% aja pertumbuhannya, pakai estimasi sekitar segitu untuk 10 tahun ke depan. Terus kita estimasiin price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di 10 kali. Dan kita mau return investasi itu 20% per tahun dari saham BSSR ya. Kita pakai return yang gede ya, 20% per tahun. Kenapa? Karena BSSR ini saham perusahaan yang cyclical, batubara. Jadi potensi resikonya tinggi, makanya desired return-nya kita mau 20% per tahun. Karena potensi resikonya tinggi, return yang kita mau juga harus tinggi. Makanya gue pasang 20%. Nah, di sini kita dapat dengan estimasi kayak gini, kita dapat harga wajarnya itu di 4.900. Ya, jadi di 4.500 ini masih sedikit ya, sedikit under value dari harga wajarnya. Nah, untuk BSSR menurut gue ini udah cukup oke ya di harga 4.500, tapi pastiin ya kalian tetap pegang cash kalau menurut gue, karena ya bisa jadi dia turun lagi gitu. Karena margin of safety-nya meskipun dia murah, tapi margin of safety-nya itu masih sedikit, masih lumayan kecil lah ya. Jadi kalian jaga-jaga aja menurut gua, tetap pegang uang cash untuk kalian bisa beli saham BSSR kalau dia turun lagi ke di bawah 4.500 gitu. Oke, dan kita ke saham yang terakhir, yaitu saham Elnusa atau Elsa. Nah, Elsa ini anak usahanya grup Pertamina yang bergerak di bidang jasa kontraktor hulu migas. Ya, jadi bisnisnya itu kontraktor dari hulu migas ya, termasuk pengeboran, eksplorasi, dan lain sebagainya. Ya, nah, apa sih investment thesis dari saham Elsa? Kenapa gue milih saham Elsa untuk jadi saham yang menurut gue cukup bagus untuk investasi tahun 2025? Yang pertama itu adalah valuasinya yang murah. Ya, jadi PER-nya cuma 4,9, PBV-nya cuma 0,6 ya. Ini di bawah, PBV-nya di bawah 1, PER-nya juga di bawah 5. Ya, menurut gue ini cukup menarik, cukup murah valuasinya untuk kita buy untuk investasi. Terus investment thesis berikutnya apa? Dividennya teman-teman ya. Kalau kita pakai EPS-nya yang terbaru sebesar 88, terus kita kaliin dengan dividen payout ratio-nya dia tahun lalu itu 40%, di sini kita dapat dividen per share-nya itu 35. Ya, dan kalau kita beli saham Elsa di harga sekarang di 438, itu kita bisa dapat dividen, potensi dividen yield-nya itu sampai 8%, yang mana ini dividen yield yang menurut gua udah cukup tinggi. Ya, 8% itu dividen yield yang udah cukup tinggi. Nah, terus selain dividen, ya dividennya gede, valuasinya murah, apalagi yang ketiga adalah pertumbuhan revenue dan net profit yang bagus. Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ini trennya bagus banget dari tahun 2019 sampai 2024 ya. Cukup konsisten, cuman turun di tahun 2020 efek dari pandemi Covid aja. Ya, dengan rata-rata pertumbuhan itu di sekitaran 7% ya sampai 12%-an. Ya, revenue-nya pertumbuhannya 9% per tahun, operating profit-nya tumbuhnya sekitaran 7-8% per tahun, net profit-nya tumbuhnya sampai 12% per tahun. Jadi pertumbuhannya cukup bagus dan juga cukup konsisten. Ya, cukup konsisten semenjak 2020-2021 ya, pertumbuhannya setelah itu dia tuh cukup konsisten teman-teman. Jadi Elsa ini menurut gua pertumbuhannya juga bagus, dan selain pertumbuhan dia juga bisa cetak cash flow positif, di mana operating cash flow sama free cash flow-nya itu konsisten positif dari 5 tahun terakhir. Yang artinya Elsa ini bisnisnya itu dia udah bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasional. Nah, ini bagus banget ya. Dengan dia bisa hasilin uang kas masuk dari operasionalnya, itu artinya Elsa ini kedepannya masih bisa terus bagi dividen, dia juga masih bisa terus ngembangin bisnis, dan dia juga bisa terus untuk ngelunasin utangnya kalau dia punya utang yang gede gitu ya. Dan selain itu dia juga bisa simpen uangnya di
balance sheet gitu ya, jadi kas terakas untuk nanti kedepannya kalau misalnya dia mau ngelakuin sesuatu hal yang lain gitu ya, entah mungkin itu ngembangin bisnis lagi atau akuisisi perusahaan atau mungkin gedein dividen gitu ya, itu juga bisa. Jadi ini bagus banget dengan cash flow-nya positif, artinya Elsa ini saham perusahaan yang bisa terus ngasilin dividen untuk kedepannya gitu ya. Dan yang kelima juga balance sheet-nya bagus, tadi cash flow-nya udah positif ya, uang kasnya masuk terus tuh dari operasionalnya, dia bisa hasilin terus uang kasnya ke dalam kantong perusahaan, ditambah juga balance sheet-nya bagus. Nah, bagusnya kenapa? Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya dari segi equity itu lebih kecil daripada total liabilities, yang mana ini sebenarnya kurang bagus. Tapi ada tapinya. Ya, kalau kita perhatiin current asset, kita bandingin sama current liabilities, ya 7,2T current asset, 5,3T current liabilities, itu lebih gede di current asset. Artinya sebenarnya aset lancarnya itu udah mampu untuk melunasin utang jangka pendeknya. Bahkan aset lancarnya Elsa, current asset 7,2T, itu udah bisa melunasin total liabilities-nya. Ya, jadi semua utangnya Elsa, meskipun dia lebih gede daripada modalnya Elsa, equity-nya Elsa, tapi ternyata semua utangnya Elsa itu udah bisa dibayar, udah bisa dilunasin cukup dengan aset lancarnya doang. Jadi ini kondisi balance sheet yang bagus banget menurut gue ya untuk Elsa gitu. Dan juga Elsa ini kedepannya dia masih terus ngembangin bisnis, dimana dia ngeluarin capex atau belanja modal itu 526 miliar, yang mana itu untuk investasi untuk pengembangan jasa kontraktor hulu migas. Ya, jadi dia beli peralatan baru, upgrade peralatan, yang mana harapannya itu kedepannya bisa ningkatin produktivitas dari bisnisnya Elsa. Dengan produktivitasnya naik, ya kedepannya bisa berpotensi juga untuk ningkatin revenue sama profitnya Elsa di masa depan gitu ya. Nah, terus harga wajar gimana? Under value ya teman-teman ya. Menurut gue ini saham Elsa masih cukup under value dengan harga wajar itu 611. Dengan kita pakai estimasi pertumbuhan itu kedepannya, pertumbuhannya itu sekitaran 4% per tahun. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti ada di 9 kali. Dan kita mau return investasi dari saham Elsa itu sebesar 20% per tahun. Ini return yang gede ya. Return yang gede. Di sini kita dapat fair value itu di 611. Yang mana di harga sekarang di 438 ini masih cukup jauh di bawah harga wajarnya saham Elsa. Jadi menurut gue ini juga saham Elsa ini juga cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Ya, valuasinya under value. Tadi kita juga udah lihat ya, secara PER sama PBV-nya juga murah banget. Bisnisnya juga masih bertumbuh, cash flow-nya positif. Ya, balance sheet juga bagus, terus juga dia masih terus ngembangin bisnis. Jadi, ya ditambah juga dengan dividennya cukup lumayan bagus ya, 8% yield-nya. Gitu. Jadi dengan kondisi bisnis yang bagus, menurut gua saham Elsa ini juga jadi salah satu opsi untuk investasi jangka panjang mulai dari tahun 2025. Oke, jadi itu dia ya, 5 saham di part yang ketiga dari 20 saham terbaik untuk investasi tahun 2025. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, klik like. Jangan lupa kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini untuk bisa terus tumbuh. Dan kalian juga bisa bagiin ke teman-teman kalian, siapa tahu ini bisa ngebantu teman-teman kalian. Oke, disclaimer ya teman-teman ya, 5 saham yang gue sebut di sini ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi ini cuma analisa dan opini gue aja. Ya, keputusan itu di tangan masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.